Halo sahabat Tani, jumpa lagi di Suara Tani, podcast kita yang akan membahas dan berdiskusi mengenai informasi soal pertanian. Saya dengan Reta, dan saat ini kita akan berbincang mengenai topik yang sedang hangat saat ini, yaitu mengenai harga jagung. Dan sudah hadir saat ini narasumber kita, Bapak Wesley Hasibuan. Terima kasih Pak udah hadir di sini. Oke, beliau ini adalah sebagai Partnership Operation Department Head dari PT Segar Agro Nusantara. Ya Pak ya. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Andalas dan sudah sejak 2013 malang melintang di berbagai perusahaan dan sekarang di PT Segar Agro Nusantara. Gitu Pak. Sekali lagi selamat datang Pak Wesley. Senang sekali Bapak bisa bergabung bersama kami. Siap. Pak Wesley, boleh cerita sedikit mungkin mengenai Bapak dan tugas Bapak sekarang di Segar Agro Nusantara ini Pak Wesley? Oke. Kebetulan saya berasal dari kota salah satu di Sumatera Barat ya, di Pasaman Barat. Sekarang di Segar Agro Nusantara ini sebagai Partnership Operation Department Head. Nah, kebetulan di Segar Agro ini Segar Agro Nusantara yang bergerak di salah satu bidang bisnisnya itu adalah jagung, trading jagung. Nah, kemitraan di bidang jagung ini kan sebenarnya masih sangat jarang. Tapi karena komitmen dari PT Segar Agro Nusantara, sehingga dari 2019 kalau saya tidak salah, itu dibuat satu departemen yang berfungsi atau bertujuan untuk mendampingi petani, baik dari budidaya hingga nantinya pada proses pasca panennya, hingga pada penjualan kepada gudang-gudangnya Segar. Nah, jadi memang departemen ini departemen baru yang 2019 mulai terbentuk dengan anak-anak muda yang punya energi, sehingga kita ambil bagian dalam proses pendampingan budidaya dan proses pasca panennya. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Wesley, luar biasa ya. Kalau boleh dijelaskan, PT Segar Agro Nusantara ini bergeraknya di bidang apa Pak? Tugas utamanya apa Pak? Oke, jadi PT Segar Agro Nusantara ini bergerak di bidang trading pembelian jagung ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada di Pulau Sumatera, ada di Lampung. Baru NTB kita ada di Sumbawa dan Dumpu, dengan berbagai satelitnya juga ada, gudang-gudang kecilnya. Di NTT kita juga ada. Baru di Jawa kita ada di Gresik, baru Jember, baru Tuban, Nganjuk, plus Cepu. Selain itu ada di Sulawesi, ada di Makassar, ada di Gorontalo itu ada 2, Fulubala dan Paguat. Siap itu ada di Sulawesi Tengah, itu ada di Tojo, Una-Una dan Palu. Jadi memang cukup banyak lah. Ya, salah satu perusahaan trader jagung yang terbesar lah di Indonesia. Oh baik, itu sudah tersebar ya hampir di seluruh Indonesia ya. Hampir bisa bilang ya Pak Wesley. Bisa dibilang seperti itu. Wah, luar biasa. Pak Wesley, kita balik lagi nih ke topik kita nih. Mungkin kita juga tahu nih ya, di triwulan 2024 bahkan sampai dengan sekarang harga jagung itu bisa dibilang mengkhawatirkan. Ya Pak ya, anjlok ya di beberapa sentra produksi di jagung di Indonesia. Mungkin kita bisa lihat contoh misalnya di Sulawesi atau di Lampung gitu ya. Kita tahu bahkan bisa mencapai Rp3.000 per kilogram saja gitu ya Pak Wesley ya. Dan mungkin kalau dari sisi petani mungkin ini tidak menguntungkan karena kan biaya yang mereka keluarkan sudah sangat besar ya, baik untuk biaya pupuk misalnya atau perlindungan tanaman. Jadi keuntungan yang mereka peroleh sangat sedikit. Nah, menurut Pak Wesley ini bagaimana pandangan ini Pak mengenai harga jagung saat ini Pak? Oke, jadi memang siklusnya ini kebetulan departemen kami kan juga punya peranan untuk memberikan informasi ya kepada PT Segar Agro Nusantara berupa mengenai siklus pertanian yang berkaitan dengan jagung, baik itu cuaca dan potensialnya suatu daerah, siap itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi memang di 2024 ini ada anomali yang ya di dunia jagung pada titik Januari dan Februari itu terjadi harga tertinggi sepanjang masa. Yang kalau di Jawa mungkin bisa sampai di sekitaran 9.800 sampai 10.000-an.
Tapi setelah itu di bulan April Mei ini kita sama-sama ketahui bahwa harganya jatuh. Ada yang ya seperti yang disampaikan tadi, ada yang 3.000, ada yang 4.000. Nah, memang kita tidak bisa pungkiri terkait cuaca dan alam yang kita sama-sama tahu bahwa ada terjadi El Nino dari pertengahan tahun 2023 sampai di awal 2024. Karena memang ada beberapa kejadian wilayah seperti yang di NTB itu gagal panen. Sementara pada proses saat ini di bulan April hingga Mei, akibat dari pergeseran musim tanam yang membuat semuanya serentak penanaman dan pemanenan nih. Jadi kebetulan saya baru di bulan April lalu dari tanggal 18 April sampai kemarin tanggal 26 Mei itu baru cleaning dari NTT, NTB, dan Sulawesi. Di situ saya mendapatkan bahwa semua daerah yang saat ini NTB pada puncak panen, Jawa juga panen, dan Sulawesi juga panen. Ya, harga ini kan berkaitan dengan supply and demand ya Bu. Jadi kebetulan saat ini supply-nya melebihi daripada permintaan sehingga terjadi penurunan harga yang sangat tidak kita inginkan sebenarnya. Tapi inilah namanya pasar ya, namanya hukum ekonomi akan berjalan pada kondisi saat ini. Itu sih Bu. Baik, jadi kita bisa lihat nih oversupply juga ya Pak ya. Nah, kondisi oversupply ini apakah terjadi memang tahun ini atau dia berulang Pak dari tahun sebelumnya? Atau gimana Pak? Kalau Bapak lihat dari kondisi harga. Jadi memang kondisi dibilang oversupply saat ini mungkin bisa dibilang oversupply pada semester awal ya. Karena sebenarnya yang kami ketahui biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu akan berbeda-beda jadwal panen dari NTB, Jawa, dan Sulawesi. Tapi ini di tahun ini karena adanya musim kemarau, jadi hampir semua rata-rata di wilayah ini menunggu pada cuaca yang terbaik. Nah, pas pada posisi panennya serentak. Jadi bukan secara oversupply apakah produksi jagung ini melebihi dari harapan kita. Sebenarnya masih lebih kepada posisi kebetulan bersamaan. Itu saya lihat. Kebetulan bersamaan. Iya, karena ada di beberapa daerah juga yang gagal panen. Tapi ada beberapa daerah yang mengundur masa tanam sehingga masa panennya bersamaan. Jadi itu yang menyebabkan sehingga supply-nya cukup banyak lah di bulan April dan Mei ini. Iya. Ini ada beberapa berita nih viral nih ya Pak ya di Sulawesi atau apa harga jagung betul-betul lagi rendah sekali gitu ya. Nah selama ini yang paling PT Segar ketahui yang paling rendah di mana Pak? Sebenarnya kalau dibilang paling rendah kita pernah pada posisi paling rendah itu kalau saya tidak salah ya Bu itu di tahun 2022 akhir itu kita bisa dengar harga sampai 3.000. Waktu itu kebetulan kita juga bergerak meminta kepada pemerintah untuk proses ekspor. Karena waktu itu memang di pasar dalam negeri juga tidak cukup baik. Sehingga bagaimana caranya kita untuk bisa membantu petani. Kebetulan dulu kita ada di Gorontalo keliling ke beberapa dinas bersama teman-teman dari dinas untuk meminta rekomendasi. Karena melihat bagaimana jeritan dari petani terkait harga. Jadi ya sebenarnya 2022 lalu juga cukup lebih parah daripada 2024 ini. Tapi ya mau tidak mau kita juga harus mulai berpikir tentang itu kepada ya bagaimanapun petani Indonesia wajib kita juga harus perhatikan terkait ini. Iya. Nah, kalau untuk tahun 2024 ini Pak, mungkin ada agak masukan dari Bapak atau dari gimana ya supaya harga kita stabil nih Pak tahun ini Pak? Jadi kalau memang saat ini ya, saat yang sudah berjalan ini kita udah nggak bisa lakukan perubahan apapun. Karena yang sudah berjalan ini
kondisinya ini April dan Mei memang pada posisi panennya membludak lagi bersamaan, tetapi memang kita juga harus sama-sama dengan petani juga harus mulai berpikir bagaimana mengupayakan upaya-upaya lain. Misal ya dalam negeri harganya tidak cukup baik atau kita lagi mungkin pasar tidak sanggup menerima, ya kita juga bisa sampaikan kepada pemerintah bagaimana dengan opsi-opsi lain seperti ekspor dan kemungkinan-kemungkinan lain. Ya seperti yang saya juga ada dengar Bulog juga sudah melakukan pembelian. Itu salah satu langkah yang diambil juga pemerintah. Dan saya rasa itu cukup baik, walaupun ya pastinya ada keterbatasan. Nah ini yang opsi-opsi yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan dari semua stakeholder yang ada bermain di bisnis jagung. Jadi bukan hanya petani saja yang berpikir, bukan hanya offtake di levelnya Segar saja yang berpikir, feed mill-nya juga sebagai customer akhirnya, plus pemerintah juga sudah melakukan berbagai perlakuan ya, dengan Bulog juga turun tangan, tapi mungkin ada opsi-opsi yang belum terpikirkan saat ini, kita juga harus ambil pilihan yang lain. Ya, baik Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Wesley. Sekarang kita mau beralih sedikit Pak mengenai rantai pasok nih Pak ya. Nah, rantai pasok yang kita tahu selama ini kan dari petani, kemudian ke pengecer gitu ya, pengepul, kemudian ke industri, kemudian juga baru ke konsumen akhir. Nah, menurut pandangan Bapak itu flow itu sudah tepatkah atau perlu diintervensi atau seperti apa Pak? Sekali lagi baik lagi kita petani nih Pak, hitungkan ini Pak. Nah, sebenarnya ini juga menjadi bahan analisa ya bagi kami dari PT Seger juga. Makanya salah satunya kenapa ada departemen partnership di PT Seger. Itu salah satunya untuk bagaimana mendekatkan diri dengan petani. Nah, kita nggak bisa bohong, dalam skala bisnis rantai pasok, apapun namanya bisnisnya pasti akan ada layer-layer nih. Nah, setiap layer ini pasti akan mempengaruhi pengurangan harga. Nah, makanya kita juga di Seger ada yang melakukan dengan kita turun ke lapangan langsung membuka akses kepada petani. Jadi kalau di Seger itu petani mau kirim 500 kilo, mau 1 ton, mau berapa ton pun mereka kirim, itu bisa langsung tanpa harus perantara. Nah, selain itu kita juga ada fasilitas yang kita lakuin di Seger itu, ya sekaligus kita dampingin petaninya, kita juga dekatin nih rantai pasoknya. Nah, kadang kita fasilitasi misalnya mereka ada kendala truk, kendala terkait angkutan ataupun teknisnya, prosesnya, kita dampingin. Jadi bagaimana mereka tanpa ada layer yang terlalu panjang, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang benar-benar layak bagi mereka. Karena memang prinsipnya kita juga memberikan kepada mitra-mitra kita, termasuk kepada supplier-supplier yang kita bina, ya pastinya semua orang ini berpikir nih bisnis, pasti ada keuntungan. Tetapi ya saya juga selalu sampaikan janganlah peras dengan petani. Karena kita ini semua bergerak di bidang pertanian, di bidang trading juga, sehingga niat petani untuk melakukan budidaya itu menjadi poin penting dalam bisnis ini. Jadi kalau petaninya sejahtera, otomatis dia akan melakukan penanaman budidaya bahan baku bisnis apapun. Jadi petani itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita untuk selalu kita jaga. Makanya kita juga selalu berupaya bagaimana mendekatkan diri dengan petani. Ya berbagai keluhan mereka kita coba cari jalan keluarnya. Ya biasa ada modal, ada kedekatan akses. Ya kebetulan juga kita ada kerjasama dengan Syngenta. Ya di beberapa tempat ada yang kesulitan untuk mendapatkan benih, ya kita coba upayakan mendekatkan benih kepada mereka dengan benih-benih yang terbaik. Iya. Tadi petani bisa langsung nih ya, benar. Segar ya. Gitu. Di beberapa wilayah tadi Bapak sebutkan di Indonesia itu tadi ya, wah luar biasa sekali. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sekarang kriterianya seperti apa sih Pak jagung yang diterima oleh
beras segar dari petani ini, Pak? Iya. Jadi memang ada beberapa kriteria ya, Bu, di grade lah kita bilang istilahnya di dunia jagung ya. Ada, kalau sampai sekarang yang kami tahu itu masih B ya. A itu cukup sulit untuk mencari grade A ini karena ada kebersihannya, ada biji matinya, biji pecahnya. Nah, kriteria itu juga mempengaruhi. Jadi memang pada proses ini kan ada grade B, B-, baru C, ada D, bahkan ada yang sampai F ya. Tergantung perusahaan juga melihat kondisinya. Nah, sebenarnya kalau dari kami Seger Agro Nusantara, selama dia perlakuan pasca panennya tidak terlalu lama ya, Bu. Karena kan kita tahu nih, siap panen mereka harus pipil, mereka harus jemur. Nah, pada proses ini tidak terlalu lama, biasanya kalau 3 hari sampai maksimal ya 1 minggu, proses dari pipil sama jemur, saya yakin itu kualitasnya masih kualitas yang cukup baik untuk dibawa ke gudang. Nah, yang terkadang terjadi ini kan di saat petani melakukan penyimpanan terlalu lama, ya kadang dengan berbagai alasan lah ya. Akhirnya membuat ada jamur, ada biji mati, biji pecah yang dampaknya itu akan penurunan kualitas, grade dan harga. Karena grade ini akan mempengaruhi harganya petani. Makanya kenapa tadi awal saya bilang kita mendampingi dari budidaya hingga pasca panen agar mereka juga memahami prosesnya. Ya, kita menghindari kerugian-kerugian yang akan muncul bagi petaninya. Gitu sih, Bu. Oke, baik. Wah, luar biasa, ada gradingnya juga ya berarti ya. Ini betul-betul pemilihan itu apa istilahnya, detail sekali. Betul. Gitu ya, betul ya Pak ya. Pak, kalau boleh kasih tahu Pak, ini kan ada yang istilahnya kadar air sekian persen gitu. Nah, itu bisa jelaskan seperti apa Pak yang diterima oleh Seger itu Pak? Oke, jadi kalau di Seger itu kadar air diterima itu kadar kering ya, Bu. Kita satuannya semua kering itu di kadar 17%. Jadi memang kalau untuk kita sendiri di setiap daerah kita di kadar 17%. Nah, sementara untuk kadar-kadar di atas itu 18 sampai ke atas itu kita ada refraksi namanya. Jadi perhitungan refraksi itu juga akan mempengaruhi harga. Tetapi terkadang ada batasan terkait kadar air ya, masing-masing cabang itu beda-beda. Ada yang sampai 30, ada 35, ada yang 25, tergantung kondisi pada saat itu terjadi. Karena memang kadar ini kan mempengaruhi kemampuan untuk olah ya. Dan itu saya rasa di semua perusahaan-perusahaan jagung juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Oke, baik Pak. Oke, nah sekarang bagaimana supaya petani ini bisa menjualnya, caranya seperti apa Pak ke Seger ini Pak? Apakah bisa, tadi kan datang langsung atau mungkin secara online atau seperti apa Pak kira-kira? Kebetulan kalau untuk Seger ya banyak opsi ya Bu. Terkadang yang kita ketemuin biasanya mereka kan melalui pengepul atau mitra-mitranya mereka sebagai bapak angkat lah ya kalau dalam kemitraan. Nah, itu bisa mereka bawa langsung ke gudang kita, walaupun kita nggak tahu bagaimana pembicaraan mereka sama si bapak angkat atau pengepul ini. Nah, ada juga yang dari petani langsung mereka bawa ke gudang kita, ya tinggal kita daftarin di sistem kita sebagai vendor, nggak ruwet ya Bu, bisa via WA atau mereka datang nanya apa gimana prosesnya, nggak ruwet, hanya sekedar surat pernyataan bahwa mereka vendor, memastikan barang ini dari mereka secara legal dan jadi layak. Saya rasa nggak terlalu ruwet. Kita juga ada yang tim-tim yang turun ke lapangan yang juga kolaborasi dengan berbagai pihak, dari baik itu dari pemerintah maupun perusahaan-perusahaan input yang mungkin punya petani-petani yang selama ini kesulitan dalam akses penjualan. Nah, kita juga masuk ke sana. Selain kita juga ada petani-petani yang kita bina. Kebetulan kita juga ada program-program
di Seger ini terkait pembinaan petani. Jadi sebenarnya kalau Seger sih nggak ruwet ya Bu. Orang yang nggak tahu Seger juga kalau mau kirim jagung bisa kita layanin. Paling kita hanya butuh waktu 1 jam 2 jam untuk daftarin mereka jadi vendor. Ya baru setelah itu kita akan lakukan proses jual belinya, timbang, baru pembayaran. Itu sih Bu. Kalau lewat online bagaimana Pak? Bisa nggak kira-kira nih? Sekarang kan ya semuanya juga serba digital ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi Segernya sendiri memang kebetulan saya juga yang lagi memprospek untuk online ya. Oke. Jadi memang kita ada juga memikirkan bagaimana ya kita pasti paham bahwa tidak semua tempat bisa kita sentuh. Betul. Karena keterbatasan orang dan pastinya dengan tim yang mungkin juga punya pekerjaan lebih yang lain, sehingga kita juga berpikir bagaimana untuk bisa masuk di memanfaatkan teknologi. Tapi memang saat ini kita masih berproses, tapi itu hal yang sangat menarik karena teknologi ini mungkin jauh lebih luas jangkauannya daripada personnya. Nah, kita juga ya berharap ada kolaborasi dengan berbagai pihak terkait ini. Karena pada tujuannya pasti sama, bagaimana kita bisa mendekatkan akses kepada petani-petani kita agar mendapatkan kemudahan dan harga yang layak. Oke, baik Pak. Mungkin kembali lagi ke harga jagung nih. Untuk tahun ini kira-kira prediksinya seperti apa Pak? Sampai dengan akhir tahun lah, kira-kira nanti ada pandangan supaya para petani kita bisa melihat nih ke depannya seperti itu. Jadi ini gambaran ya, gambaran betul. yang mungkin bisa benar atau bisa tidak. Betul. Jadi kalau melihat potensi jagungnya saat ini, memang kan puncak-puncak akhir dari produksi semester 1, Januari sampai Juni ini adalah di Juni ini. Jadi memang untuk semester 1, Juni akan menjadi puncak akhirnya. Sudah bisa dibilang ini sudah turun daripada Mei. Nah, NTB juga akan selesai karena sepemahaman kami NTB itu hampir 70-80% produksinya itu adalah di semester 1, sementara semester 2-nya bisa dibilang tidak terlalu banyak lah. Hanya beberapa daerah yang melakukan penanaman 2 kali dalam setahun, dan ada memang yang 3 kali setahun. Nah, kalau memang prediksi dari cuaca La Nina, ini bisa kemungkinan juga jagung cukup baik, tapi bisa juga yang daerah-daerah yang terbiasa banjir itu juga akan berdampak juga untuk pertanian jagung. Jadi saya rasa harga akan lebih baik di semester 2. Karena kondisinya pasti jagung juga akan bisa dibilang ya lebih stabil lah daripada di semester 1 yang membludak ya. Karena memang semester 1 ini semua proses tanam dan beberapa daerah juga memang hanya kesempatannya di semester 1, sementara di semester 2 ini bisa dibilang pada umumnya ya 40% dari 1 tahun produksi di beberapa daerah. Jadi ya saya rasa di semester 2 harga akan jauh lebih baik. Baik, ini berita bagus berarti ya Pak ya. Semoga di semester 2 ini harga jagung jauh lebih baik ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Wesley. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak, gimana supaya petani kita lebih semangat nih Pak menanam jagung. Jangan, ya mungkin sekarang lagi berat kan kondisinya, tapi please tetap semangat. Gimana Pak, bisa ditambahkan? Mungkin gini, saya berharap ya kondisi ini tidak membuat petani Indonesia menjadi khawatir, karena kita yakinin bahwa di tahun ini juga terjadi puncak harga jagung tertinggi, bahwa memperlihatkan pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Dan kebetulan ya sudah bergerak di 2 bidang yang saya jalanin ya. Sejak pasca COVID, saya lihat memang dunia pertanian itu tidak mati. Walaupun kondisi COVID dulu kita diserang
ya cukup parah, tapi di dunia pertanian kebutuhan dan pasarnya masih sangat-sangat mendukung untuk bisa kita geluti lebih baik. Jadi saya berharap petani Indonesia bisa melihat jauh ke depan, baik untuk ketahanan pangannya kita, plus memang bisnis di dunia pertanian ini cukup menjanjikan lah. Dari Jan Patarang. Oke, baik, terima kasih Pak Wesley. Jadi tadi ya sahabat tani, jadi pertanian adalah kekuatan ekonomi. Jadi jangan bosan, teruslah bertani, teruslah menanam ya sahabat tani. Baik, demikianlah podcast Suara Tani kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali pada Pak Wesley. Dan selamat siang Pak. Selamat siang.